sehingga kita boleh berada di tempat ini, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, semuanya oleh anugerah Tuhan. Dan kita boleh mengucap syukur bahwa Tuhan sudah mengasihi kita dan sedemikian rupa. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala. Kita akan arahkan segenap hidup kita saat pagi hari ini. Jangan lewatkan momen yang manis saat pagi hari ini untuk kita datang di dalam hadirat Tuhan, untuk kita melihat segala kebaikannya, untuk kita boleh bersyukur atas segala hal yang telah Tuhan limpahkan atas hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
mau lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengenal Engkau, mau lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengasihi Engkau dengan segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan, apapun itu. Bahkan kesulitan dan permasalahan yang kami alami, itu akan semakin mendekatkan kami dengan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Akan dengarkan firman Tuhan saat pagi. Kita siapkan hati kita, siapkan seluruh hidup kita, biar firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini jadi kekuatan dalam hidup.
hanya bagi satu nama, nama di atas segala nama yang olehnya kami diselamatkan, yaitu nama Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup, yang mengasihi kami dengan kasih setia yang kekal, penuh kebaikan, penuh rahmat dan anugerah. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh masih menikmati hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh dilindungi dalam masa pandemi ini dari setiap sakit penyakit. Sehingga kalau kami ada sebagaimana ada saat ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami dibukakan, pikiran kami dibukakan menjadi tanah yang subur, dan benih firman itu tumbuh dan berbuah sehingga kami menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan urapi, kiranya Tuhan tolong sehingga apa yang disampaikan benar-benar membangun iman jemaat-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk melayani firman Tuhan pada minggu pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya merasakan apa yang saya alami kira-kira 40 tahun yang lalu, di mana saya membayangkan orang tua saya ketika merawat, memelihara 6 orang anak. Bagaimana mereka bekerja keras untuk membiayai studi ke-6 anak tersebut. Dan saya ingat setiap minggu sore air mata ibu saya selalu terlihat bercucuran karena harus, dalam bahasa Jawa itu harus nyangoni. Ada yang di Solo di UNS, ada yang di KIP Semarang, ada yang di UPN, ada yang di Solo lagi juga 2. Dan bagaimana mereka bekerja keras, dan hal itu juga saat ini saya alami, di mana saya harus membesarkan anak saya, dan tidak terasa anak saya sudah di perguruan tinggi, dan kami harus memikirkan bagaimana dia harus mandiri. Yang saya ingin katakan adalah seperti ini, saya berada dalam situasi di mana orang tua saya sudah berada saat itu. Jadi apa yang saya lakukan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh orang tua saya. Jadi saya ternyata berada dalam situasi kondisi yang sudah dialami orang tua saya. Jadi apa yang sudah dikerjakan orang tua saya pasti saya kerjakan, karena itu hal yang wajar. Nah, hari ini firman Tuhan juga mengajarkan kita bahwa di mana Yesus berada, di situ nanti kita akan berada. Ketika kita hidup dalam pelayanan Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita sudah dibekali anugerah dan kebaikan Tuhan, dan Tuhan memberikan amanat pada kita untuk melayani, maka pasti kita akan berada di suatu tempat, di suatu kondisi, di suatu situasi di mana Yesus berada. Dan Bapak Ibu pasti sudah mengalami. Maka hari ini, pagi ini kita akan merenungkan kembali apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan apa yang ingin Tuhan inginkan kita melakukan dalam hidup dan pelayanan kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai dengan 28. Yang sudah ketemu katakan amin. Di layar juga sudah ada, akan saya baca
Bapak Ibu membaca dalam hati. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ayat yang akan kita renungkan adalah ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang ada di online ya, di channel YouTube. Tuhan Yesus mengatakan hal ini ketika dia berada dalam situasi memberitakan kematiannya. Jadi Tuhan Yesus sudah merasakan, sudah mengalami saat-saat ketika dia harus diserahkan kepada manusia, terutama kepada bangsa Yahudi yang telah menolak dia sebagai Mesias, dan kemudian dia akan menderita aniaya, disiksa, diadili, dihakimi, bahkan dihukum dengan kesalahan yang sebenarnya tidak dia buat, tetapi dia rela berkorban demi keselamatan manusia. Maka dia mengatakan hal ini, bahwa biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Kalau tidak mati, dia akan tidak berbuah. Kematian Yesus membawa berkat. Maka kalau Yesus mengasihi nyawanya sendiri, dia tidak akan menjadi berkat. Demikian juga hal itu terjadi pada kita. Suatu saat orang-orang yang diselamatkan Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang yang melayani Tuhan, pasti berada di situasi di mana Tuhan Yesus pernah berada. Sebab firman Tuhan jelas di sini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayan akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada dua hal yang akan kita bahas dalam ayat 26 ini, yaitu ketika kita melayani Yesus, kita harus mengikut Yesus. Ikut Yesus di mana Yesus berada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, barang siapa melayani aku atau melayani Tuhan Yesus, ia akan dihormati Bapa. Jadi di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita akan berada. Nah, di mana Tuhan Yesus berada, ini akan kita bahas sebentar ya. Yang pertama, kemudian dihormati Bapa. Jadi ada dua hal. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus mengikut Tuhan, kita harus berada di mana Tuhan Yesus ada, kemudian kita akan dihormati Bapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita merenungkan di mana Yesus berada ketika Yesus melayani Bapa. Keadaan apa yang Tuhan Yesus alami ketika dia tetap setia mengemban tugas Bapa yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Kondisi-kondisi situasi apa saja yang Tuhan Yesus alami ketika dia melayani Bapa, dan itulah yang akan kita alami.
Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara Tuhan Yesus kasih, di dalam kitab Injil Yohanes tercatat ketika Yesus mengalami, dia harus menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh murid-muridnya atau jemaat atau orang-orang yang dikasihinya. Jadi dia harus rela dengan rasa yang empatik, penuh bela rasa. Dia harus merasakan penderitaan atau persoalan yang terus dihadapi umat Israel, bahkan umat non-Israel. Jadi ketika kita melayani Tuhan, jangan pernah kaget, saudara, bahwa kita akan terus diberitahu tentang persoalan-persoalan yang ada di dunia ini, tentang teman-teman kita yang punya banyak pergumulan dan diceritakan kepada kita, tentang persoalan-persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit yang terus-menerus harus kita dengar. Dan ini yang dihadapi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana di pesta perkawinan yang punya pesta tersebut kehabisan anggur. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi perempuan Samaria yang akan dilempari batu. Bagaimana Tuhan Yesus mendengar keluhan anak pegawai istana yang sakit. Bagaimana Tuhan Yesus harus menyelesaikan persoalan orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Bagaimana Tuhan Yesus memberi 5.000 orang memberi makan karena kelaparan. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi keluarga Lazarus yang sangat sedih karena kematian Lazarus, dan dia harus membangkitkan Lazarus. Itulah tempat Yesus, itulah kondisi Yesus, itulah situasi Tuhan Yesus. Ketika kita melayani Yesus, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kesal. Mari kita tidak boleh mengeluh ketika banyak persoalan disampaikan kepada kita. Mungkin orang terdekat keluarga kita, anak kita yang susah payah, mungkin sedang studi, mungkin sedang membutuhkan biaya, atau istri kita yang mungkin membutuhkan perlindungan, mungkin membutuhkan dorongan semangat. Di masa pandemi mungkin kita bosan dengan situasi. Ketika kita mengikuti Yesus, kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap persoalan di sekitar kita. Mungkin dari keluarga, mungkin dari tetangga, bahkan rekan-rekan seiman kita. Nah, kita akan berada dalam situasi tersebut. Ini yang harus kita siapkan, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus ketika dia diutus Bapa? Dia tidak pernah berhenti terus memberitakan apa yang disebut dengan Injil keselamatan. Kepada bangsa Yahudi dia menjelaskan bagaimana kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur itu menjelaskan dia, meskipun orang Yahudi tidak paham, dan dia punya konsep tentang Mesias sendiri dalam pikirannya. Tuhan Yesus tidak henti-hentinya mengajar, menyatakan diri, bersaksi bahwa dia gembala, bahwa dia roti yang hidup, bahwa dia jalan kebenaran dan hidup. Tak berhenti-henti dia mengajar murid, memberitakan, bersaksi. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Di mana dia berada, di situ kita akan berada. Bersaksi. Tidak henti-hentinya bercerita tentang kabar keselamatan. Tidak henti-hentinya bercerita tentang kabar baik yang Allah sampaikan melalui keselamatan. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, Tuhan Yesus selalu menghadapi cobaan atau godaan yang akan selalu menggagalkan misinya di bumi ini yang diperintahkan oleh Bapa. Bagaimana Tuhan Yesus pertama kali dibawa oleh iblis, diperlihatkan dunia, akan diberikan kepadanya
Karena kuasa dunia itu sudah diberikan kepada iblis. Maka iblis berkata, kamu akan kuberikan kemuliaan dunia ini jika kamu menyembah. Godaan, cobaan itu selalu. Bahkan Tuhan Yesus ketika gentar terhadap cawan yang akan dialaminya, sempat berkata, kalau boleh lalukan cawan ini daripada. Tetapi dia dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Kehendakmu Bapa yang jahat. Jadi godaan, cobaan itu tidak akan berhenti dalam kehidupan Yesus. Dan itu juga yang akan kita alami, saudara. Banyak cobaan, banyak godaan yang menggeser kita dari pengharapan kepada Allah, yang menggeser kita dari aktivitas pelayanan kita, yang menggeser kita dari visi kita sebagai anak Allah. Cobaan itu juga bukan hanya penderitaan, saudara, tetapi justru kemuliaan yang palsu seperti yang diberitakan oleh iblis tadi. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus? Dia sangat rendah hati. Bahkan ketika namanya tenar, mampu menyembuhkan orang sakit, mampu membangkitkan orang mati, mampu mencelikkan orang buta, dia melayani dengan tenang, dengan diam-diam. Bahkan ketika orang ingin mengejarnya, bahkan memuji-mujinya, Tuhan Yesus pindah, pergi secara diam-diam. Nah, godaan kemuliaan diri sendiri juga terjadi. Dan ini akan juga kita alami. Kadang kita ingin, ya karena unsur kemanusiaan kita dipuji, unsur kemanusiaan kita direkognisi, dihargai keberadaan kita. Kita memaksakan, kita memunculkan diri kita. Dan disitulah sebenarnya itu sebuah godaan. Yang ketiga itu, saudara. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, dia ditolak, difitnah, dianiaya, bahkan dihakimi dan dihukum, dituduh dengan kesalahan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Bagaimana dia dengan kasihnya berkata kepada Bapa, ya Bapa, saya siap diutus turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, bahkan rela mati, disiksa, dan menerima hukuman yang paling memalukan pada zaman Romawi, yaitu salib, kematian yang sangat memalukan. Tapi dia berkata, iya. Bagaimana dia sudah menunjukkan bukti orang mati bangkit, orang sakit sembuh, orang buta jelek, orang tuli mendengar, tetapi dia ditolak. Bukan Mesias seperti ini yang orang Yahudi kehendaki. Bahkan dia difitnah bahwa dia menyebarkan bidah dalam ajaran Yahudi. Dan sampai saat ini pun bangsa Israel masih menganggap Tuhan Yesus bidah. Ditolak, dianiaya, difitnah, bahkan dikhianati oleh orang yang paling dekat, bendaharanya, mengkhianati Yesus. Di mana Yesus berada, di situ kita akan berada. Jadi Bapak Ibu, hari ini firman diberitakan supaya kita tidak perlu kaget, tidak perlu terkejut. Dan itulah saudara pelayanan, itulah saudara mengikut Yesus. Barang siapa mengikut aku, dia akan berada di tempat di mana aku akan berada. Kamu akan menghadapi cerita, persoalan, keluhan orang-orang di sekitar kita, baik keluarga kita, baik jemaat, baik teman kita. Mungkin persoalan ekonomi, mungkin keuangan, pergumulan rumah tangga, relasi keluarga, dan sebagainya. Tetap empati, tetap sabar, tetap senantiasa memberikan bela rasa pada orang-orang.
Ketika kita mengikut Yesus, kita akan terus dibuat oleh Tuhan supaya kita bersaksi tentang Injil keselamatan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, melalui media apapun. Ketika kita melihat Yesus, kita akan tidak pernah lepas dari godaan cobaan, baik itu harta, baik itu tahta, baik itu kekuasaan yang mungkin yang tidak kita miliki atau dapatkan dengan cara yang benar. Seperti Yesus digodakan, diberikan kemuliaan dunia, tapi dengan disuruh menyembah iblis. Atau Tuhan Yesus dimuliakan karena perbuatannya yang ajaib, padahal visi utamanya bukan itu, tetapi keselamatan, pengakuan bangsa Israel dan dunia bahwa Dia Mesias. Mungkin saat ini kita bisa ditolak, difitnah, dan selalu berada harus mewartakan Injil Kerajaan. Itulah yang akan terjadi ketika kita mengikut Yesus. Di mana Yesus berada, di situ kita akan berada. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tadi memang berita-berita yang membuat kita, wah, sepertinya tidak enak. Tapi ada pengharapan yang luar biasa, Saudara. Di ayat terakhir 26 itu, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ada pahala, ada kemuliaan, ada sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Bahkan Yesus dulu sempat berkata, Tuhan akan menyediakan di rumah Bapakku banyak tempat. Ada kemuliaan, menetap bersama Tuhan, bersama Kristus, bersama dalam kemuliaan Tuhan. Upah pahala dalam kekekalan. Yang orang yang saat ini sedang memikirkan, ya, kematian hari ini menjadi hal yang biasa. Tiap hari, Saudara, di WA grup saya, di Facebook, di media sosial, selalu teman-teman saya umurnya juga tidak terlalu tua, 45, 41, 48 meninggal dunia. Banyak orang sekarang merasa ketakutan dan tidak tahu, tidak siap bagaimana kematian itu menjemput, ternyata terlalu cepat. Di Indonesia selama 1,5 tahun COVID ini ada 131.000 kira-kira, kemarin saya lihat di Kementerian Kesehatan. Tiap hari 1.000 sekian. Hari ini turun, kemarin turun 500. Nah, persoalannya sekarang di mana? Bagaimana setelah kita berada dalam kematian? Nah, janji ini, Saudara, menguatkan kita. Di mana Yesus berada, di situ kita berada, termasuk ketika kita melayani itu akan dihormati, Pak. Kekhawatiran akan kematian tidak akan menakutkan ketika kita berada dalam Tuhan, ketika kita melayani Tuhan. Karena Yesus pergi kepada Bapa, dan di sana Yohanes 14 katakan akan menyediakan tempat bagi kita. Damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Amin, Saudara. Ya, hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan Yohanes 12 ayat 26. Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus tidak selalu enak. Ya. Janji berkat, iya. Tapi firman Tuhan katakan, di mana aku berada, nanti kamu akan berada. Di mana aku mengalami, kamu akan mengalami juga. Meskipun porsi, keadaan, kondisi, situasinya berbeda, tergantung kapasitas kita masing-masing. Tetapi janji Tuhan, kita akan dihormati Bapa. Kemuliaan, pahala yang dijanjikan kepada kita sungguh luar biasa, melebihi apa yang orang-orang dunia saat ini nikmati. Lebih dari harta benda, emas, perak, apapun. Sebenarnya kita sudah mengalami ketika kita berada dalam hadirat Allah saat kita menyembah, bagaimana Tuhan datang menyentuh kita, memberikan kekuatan saat Dia hadir
melalui pujian penyembahan kita. Firman Tuhan berkata, Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Di sana ada kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang bahkan tidak bisa diberikan oleh dunia. Amin, saudara. Amin. Di masa pandemi ini, saudara, mari kita praktekkan ini. Kita pasti akan mendengar banyak keluhan, banyak persoalan yang dihadapi keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, teman, dan sebagainya. Orang-orang positif, orang membutuhkan donor dan sebagainya. Orang yang membutuhkan kekuatan, doa, dan sebagainya. Tapi kita juga berada dalam kondisi godaan. Tapi kita harus terus memberitakan kesaksian Injil. Dan jangan lupa kita akan berada dalam keadaan difitnah, ditolak, dan sebagainya. Tapi janji Tuhan, hormat yang diberikan pada Bapa, pahala yang diberikan pada Bapa, yang tidak bisa diberikan dunia, akan membuat kita senantiasa memiliki kekuatan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita respon firman ini dengan doa dan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Yesus permata hatiku. Yesus engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Mari bangkit berdiri, saudara. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Yesus berfirman, di mana aku berada, di situ kamu akan berada. Barang siapa mengikut aku, dia akan berada di tempat di mana aku berada. Kita mungkin akan menerima penolakan, fitnah, cercaan. Kita juga akan menerima keluhan-keluhan, persoalan yang dihadapi di sekeliling kita. Namun kita harus juga tegas terhadap godaan-godaan yang terjadi di sekitar kita dan terus mewartakan kebenaran berita Injil. Dan di sana ada janji Tuhan yang luar biasa. Bapa akan menghormati pahala, damai sejahtera, sukacita, hidup kekal. Seperti Tuhan Yesus janjikan, aku pergi kepada Bapa dan di sana ada banyak tempat untuk kita. Sudah dikasih Tuhan, mari kita terus kuatkan iman kita di masa pandemi ini untuk terus mengikuti Yesus. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, tetap maju terus. Karena Tuhan sudah mengalaminya dan kita dimampukan untuk mengalaminya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yesus engkaulah permata hatiku. Saja serahkan pada Bapak.
berikan buat kami, di mana Engkau telah menjanjikan kepada setiap kami, ketika kami setia dan mengikut Engkau, Engkau menjanjikan bahwa di mana Engkau berada, kami pun akan berada bersama dengan Tuhan. Biar hati kami tetap melekat mengiring Tuhan sepanjang kehidupan kami sampai maut memisahkan kami. Sebab itu Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan setiap hati kami, agar kami boleh tetap menjadi berkat, menyampaikan kebenaran itu kepada semua orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun kami percaya Roh Kudus terus akan berkata-kata secara pribadi bagi setiap kehidupan kami, meneguhkan dan menguatkan setiap hati kami. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Tatang yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kami. Tuhan terus beri kekuatan kesehatan, Tuhan lindungi, Tuhan berkati baik istri, anak, orang tua, bahkan semua pekerjaan, semua apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan terus memberkati. Begitu pula bagi kehidupan kami Bapa jemaat-Mu, Tuhan terus memberkati, Tuhan campur tangan, karena kami tahu andalan dan sandaran kami hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami tetap memandang kepada Tuhan, kami tetap memohon agar Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di jalan, dan kami boleh mengiring Tuhan sampai dengan kesudahan alam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan berkati setiap jemaat-Mu. Jangan berkecil hati, jangan takut. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, Tuhan pasti mencukupi. Dan setiap apapun jadi kebutuhan dalam kehidupan-Mu, Tuhan pasti akan mencukupkan itu semua. Tuhan tidak akan pernah melatarkan kita, Tuhan tidak akan menjadikan kita yatim piatu. Sebab itu, ulanglah, terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera, berkat yang sejati, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati engkau di dalam setiap langkah kehidupanmu. Tuhan akan menuntunmu keluar, Tuhan akan menuntunmu maju, Tuhan akan menuntunmu berhasil, dan Tuhan akan berperang atas hidupmu, sehingga setiap apapun yang kau lakukan, Tuhan membuatmu berhasil, beruntung senantiasa. Segala sakit, penyakit, roh kecelakaan, bahaya maut itu pun dihalukan dari hidupmu. Engkau tetap sehat kuat, karena berkat telah menyertaimu. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kami mohon doa berkat ini penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkati aku, berikan Yesus Kristus kami berikan doa kami. Amin. Tuhan memberkati. Selamat